Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini mengenai kasus seorang wanita bernama Amy Harwick. Amy, dia adalah seorang wanita yang benar-benar cantik, dia pintar, dia bagus di pekerjaannya, dan semuanya benar-benar sempurna di hidupnya, kecuali waktu dia mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Gary House, yang sejak saat itu hidup Amy mulai nggak tenang. Kasus ini sendiri dimulai pada kejadian 15 Februari 2020 jam 1 lewat 14 menit dini hari. Pada waktu itu, 911 mendapat telepon dari seorang pria bernama Michael Herman yang Michael menjelaskan dengan panik kalau roommate atau teman serumahnya yaitu Amy Harwick diserang dan dirinya juga dengar sesuatu yang jatuh yang dirinya yakin kalau Amy inilah yang jatuh. Nggak lama kemudian polisi sampai ke kediaman Amy dan Michael yang di sana mereka langsung ketemu sama Michael yang udah nunggu di luar rumah. Dan pada saat itu polisi nggak langsung masuk ke rumahnya Michael dan Amy, mereka kayak masih ngobrol sama Michael tentang ada kejadian apa di dalam rumah. Michael kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi pada malam itu, tapi karena saking paniknya dia, penjelasannya tuh lebih kayak nyerocos. Jadi Michael bilang kalau dia jatuh, dia diserang, dan polisi yang di situ bingung dengan penjelasannya Michael, kemudian berkali-kali menenangkan Michael, meminta Michael untuk tenang. Dan setelah Michael agak tenang, kemudian dia bisa menjelaskan dengan lebih jelas tentang ada kejadian apa di dalam rumahnya. Polisi tanya lagi sama Michael, apa ada orang lain di dalam rumah? Yang Michael bilang, aku nggak tahu. Setelahnya mereka langsung masuk ke dalam kediaman Michael dan Amy. Tapi Michael kan membawa mereka masuk, tapi bukannya dia membawa mereka masuk dari pintu depan, Michael justru membawa polisi-polisi tersebut masuk ke dalam rumahnya lewat area belakang. Itu pun mereka harus melompati pagar belakang rumah. Dan waktu itu polisi sebenarnya cukup bingung dengan cara gimana Michael membawa mereka masuk karena Michael bilang kalau itu adalah rumahnya. Tapi kenapa Michael membawa mereka masuk dengan cara melompati pagar belakang? Tapi karena waktu itu yang terpenting adalah gimana keadaan Amy, jadi polisi nggak menanyakan hal ini ke Michael. Mereka langsung melompati pagar belakang rumah seperti yang Michael lakukan. Setelah mereka masuk ke area rumah Michael dan Amy, waktu mereka baru menyusuri area luar rumah, di situ mereka udah ngeliat Amy yang tergeletak di tanah. Amy masih hidup tapi nafasnya benar-benar lemah. Waktu Michael ngelihat gimana keadaan Amy, dia benar-benar histeris di situ. Jadi polisi harus menjauhkan Michael dari tubuh Amy dan mereka juga berusaha untuk menenangkan Michael. Sementara polisi lainnya, mereka segera menghubungi ambulans. Gak lama setelahnya ambulans datang dan Amy langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, pada pukul 3 lewat 26 menit pagi, Amy kemudian dinyatakan meninggal. Penyelidikan langsung dilakukan saat itu juga, dan Michael ada di daftar pertama yang paling polisi curigai pada saat itu. Tentu aja mereka curiga karena waktu itu, malam itu, mereka nih nggak tahu apakah Michael benar-benar nggak terlibat dengan apa yang terjadi sama Amy. Apakah dia bukan pelakunya yang kemudian bersikap kayak seolah-olah dia khawatir dengan keadaan Amy. Dan tentang gimana cara Michael membawa mereka masuk, itu kemudian membuat polisi bertanya-tanya, apa benar ini rumahmu? Karena kalau kamu pemilik rumahnya, kenapa kamu nggak punya kunci pagar? Dan hal yang benar-benar membuat polisi curiga, pada saat itu di bagian depan bajunya Michael ada noda darah. Michael kemudian menjelaskan satu persatu hal yang polisi curigai mengenai dirinya. Mengenai kunci rumah, mengenai kunci pagar, Michael bilang kalau waktu dirinya lagi tidur, dirinya kan tiba-tiba dengar suara Amy yang diserang. Dan pada saat itu, tanpa memikirkan apapun, Michael langsung keluar dari rumah, bahkan tanpa dia sempat untuk mengambil kunci pagar. Makanya dia kemudian lewat pagar belakang, dia melompati pagar belakang untuk bisa keluar dari area rumahnya. Sementara untuk darah yang ada di bajunya Michael, ternyata darah tersebut adalah darah Michael sendiri. Jadi saking paniknya Michael waktu dia ngelompatin pagar belakang tanpa sadar dia melukai bagian depan tubuhnya, makanya di bagian depan bajunya ada darah. Hal yang kemudian buat polisi benar-benar yakin kalau bukan Michael pelakunya, jadi waktu polisi melakukan pemeriksaan di rumah mereka berdua pada saat itu, polisi menemukan kalau kaca di salah satu pintu rumah mereka dihancurkan dari arah luar. Jadi seseorang mencoba untuk masuk dengan cara menghancurkan bagian kaca di salah satu pintu rumah. Kemudian di bagian kaca yang hancur juga lantai dekat pintu tersebut, ada ceceran darah yang waktu dicocokkan dengan darah Michael, hasilnya nggak cocok. Kemudian juga polisi yakin kalau si penyerang dia nih udah menargetkan Amy. Alasannya, kalau dia adalah seorang pencuri, kenapa nggak ada satupun barang berharga di dalam rumah yang hilang? Dan kalau dia masuk ke dalam rumah orang secara random, kalau dia melakukan penyerangan secara random, kenapa dia harus naik ke lantai 3? Kenapa dia harus ke kamarnya Amy yang ada di lantai 3? Padahal kamarnya Michael tuh ada di lantai 1. Kenapa kalau dia memang melakukan penyerangan secara random, kenapa dia nggak menyerang Michael duluan yang ada di lantai 1? Disitulah polisi kemudian bertanya sama Michael, menurut kamu, siapa orang yang kemungkinan besar bisa melakukan hal seperti ini ke Amy? Dan jawaban Michael, kemungkinan besar kalau pelakunya adalah mantan Amy 10 tahun lalu. Waktu keluarga dan teman-teman dekat Amy lainnya ditanya mengenai siapa kemungkinan orang yang bisa melakukan hal ini ke Amy, jawaban mereka sama,
Kemungkinan besar pelakunya adalah Garrett Purcell, mantan Amy 10 tahun lalu. Jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang siapa Amy, siapa Garrett, dan ada hubungan apa di antara mereka berdua sampai semua orang curiga kalau Garrett adalah pelaku atas apa yang terjadi sama Amy. Amy Nicole Harwick lahir pada 20 Mei 1981, dan waktu dia berusia 11 bulan, dia diadopsi oleh pasangan suami istri Penny dan Tom Harwick. Beberapa tahun kemudian, orang tua Amy kembali mengadopsi seorang anak yang kali ini berjenis kelamin laki-laki dan namanya adalah Chris. Untuk selanjutnya, keluarga Harwick hidup dengan rukun dan bahagia di rumah mereka yang ada di Pennsylvania. Amy bersekolah di North Penn High School dan lulus pada tahun 1999. Gak lama setelahnya, saat menghadiri sebuah konser, Amy berkenalan dengan drummer band LA yaitu Tommy Decker, yang selama beberapa waktu kemudian mereka menjalani hubungan LDR. Kemudian tahun 2001, Amy yang berusia 20 tahun memutuskan untuk pindah ke LA biar bisa lebih dekat dengan Tommy sekaligus untuk melanjutkan pendidikannya. Beberapa waktu kemudian mereka bertunangan dan gak lama setelahnya mereka menikah. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 3 tahun. Setelahnya Amy lebih fokus ke dirinya sendiri. Dia kuliah psikologi di California Polytechnic State University, terus dia juga ambil gelar master untuk psikologi klinis di Webrin University, dan lanjut ambil gelar doktor untuk human sexuality, yang selanjutnya dia bekerja sebagai seks terapi. Amy kemudian fokus untuk memberikan konseling ke mereka-mereka yang mengalami KDRT, juga mereka yang bekerja sebagai PSK, entah yang masih bekerja seperti itu atau udah enggak lagi. Amy juga kemudian banyak melakukan penelitian yang berfokus pada gangguan fisik dan psikologi, terutama hal-hal terkait eksploitasi dan isu-isu mengenai identitas seksual. Selanjutnya, Amy membuat grup online khusus perempuan yang di situ para anggotanya bukan cuma saling berbagi mengenai kisah hidup mereka, tapi mereka juga saling mencarikan pekerjaan untuk satu sama lain biar bisa hidup lebih mandiri. Tahun 2014, Amy mengeluarkan sebuah buku berjudul New Sex Bible for Women. Dan karena kontribusinya yang nggak main-main untuk hak-hak perempuan, di sini Amy mulai sering diundang ke acara-acara TV untuk memberikan edukasi dan konseling mengenai hal-hal terkait seksualitas dan KDRT. Kemudian kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Amy sampai segininya untuk hal-hal yang berhubungan dengan KDRT? Jawabannya karena Amy juga adalah korban KDRT selama berhubungan dengan seorang pria bernama Garrett Purcell. Kisah Garrett dan Amy dimulai pada tahun 2009. Pada saat itu, untuk biaya kuliahnya, Amy banyak melakukan pekerjaan. Dia kerja sebagai model, dancer, juga bahkan kerja di bar, yang selama waktu inilah dia ketemu sama Garrett. Garrett sendiri adalah seorang ahli IT dan fotografer, yang dia juga berkeinginan menjadi seorang komedian. Secara fisik, Garrett terlihat cukup mencolok, tingginya 193 cm, tubuhnya atletis, dia good looking, dan dia terlihat menyenangkan juga lucu. Kemudian gak lama setelah pertemuan di bar, Garrett sama Amy mulai berpacaran. Menurut teman-teman Amy pada saat itu, mereka nih gak nyangka kalau Amy berpacaran dengan Garrett, karena menurut mereka, dibanding mantan-mantan Amy sebelumnya, Garrett terlalu biasa dan gak spesial sama sekali. Tapi, teman-teman Amy juga menyatakan kalau mereka mengerti kenapa akhirnya Amy berpacaran dengan Garrett. Karena pada saat itu, setelah pengalaman Amy dengan mantan sebelumnya, Garrett adalah pilihan yang paling aman karena Amy yakin kalau Garrett nggak akan mungkin menyelingkuhi dirinya. Kemudian sejak awal Amy dan Garrett berhubungan, Garrett udah terlihat kalau dia benar-benar terobsesi dengan Amy. Dan Amy sendiri awalnya dia terlihat menikmati semua itu. Dia menikmati hal-hal seperti waktu seseorang membutuhkan dirinya, seseorang yang nggak bisa jauh-jauh dari dirinya, seseorang yang benar-benar menginginkan dirinya. Amy menikmati semua hal itu awalnya. Sampai akhirnya Garrett melakukan KDRT. Dan tindak KDRT yang Garrett lakukan, dia kayak menendang, memukul tubuh Amy, bahkan kepala Amy ke lantai dan ke tembok. Awalnya, Amy kayak bersabar sambil dia berharap kalau Garrett bakalan berubah. Tapi setelah beberapa waktu, di situ Amy sadar kalau Garrett nggak akan pernah berubah. Disitulah Amy mulai mendokumentasikan semua tindak KDRT yang Garrett lakukan. Dan setelah semua bukti-bukti cukup, pada tahun 2011 dia memutuskan hubungannya dengan Garrett. Dan pada 2012, dia melaporkan Garrett ke polisi, juga meminta restraining order atas Garrett. Dalam laporannya, selain Amy menunjukkan bukti-bukti dari tindak KDRT yang Garrett lakukan, Amy juga kemudian menambahkan beberapa hal. Dan aku bakalan ngebahas dua aja di sini. Yang pertama, jadi Amy sama Garrett nih lagi jalan, mereka naik mobil bareng. Terus tiba-tiba Garrett nih dorong tubuhnya sampai dirinya keluar dari mobil. Dan Garrett melakukan hal itu pada saat mobil tuh masih jalan. Jadi Amy tiba-tiba didorong begitu aja. Dan Garrett setelah Amy terlempar keluar begitu aja, dia bukannya berhentiin mobilnya, tapi dia terus aja jalanin mobilnya. Jadi Amy kemudian ditinggalin begitu aja di pinggir jalan. Kemudian kejadian yang kedua, beberapa kali
apartemennya Amy ini dibobol sama seseorang yang dirinya yakin kalau orang tersebut adalah Garrett. Karena setelah apartemennya dibobol, Garrett bakalan kirim pesan yang isinya semuanya bakalan lebih buruk dari ini. Dan setelah pembobolan itu, besok paginya Amy akan menerima buket bunga yang itu adalah dari Garrett dan itu adalah bentuk atau cara Garrett meminta maaf. Dan kalau misalkan Amy belum memaafkan, besok paginya lagi, Garrett bakalan nyanyi di depan apartemennya Amy. Dia kayak bakalan ngelakuin apapun asal Amy memaafkan dirinya. Tapi setelah Amy memaafkan pun, Garrett bakalan mengulangi hal seperti itu lagi. Jadi ini kayak kejadian terus-terusan berulang. Kayak nggak akan pernah berhenti. Makanya kenapa Amy kayak akhirnya menyerah sama Garrett karena Garrett sama sekali nggak pernah berubah bahkan setelah dia berkali-kali memaafkan Garrett. Dan dengan semua hal juga bukti-bukti tersebut, akhirnya pengadilan memutuskan kalau Garrett nggak boleh lagi untuk deket-deket sama Amy. Sayangnya pada saat itu mereka berdua tinggal di California dan hukum di California menyatakan kalau restraining order hanya bertahan selama 5 tahun. Jadi kalau seandainya Amy mau Garrett untuk terus jauh dari dirinya secara hukum, dia harus memperpanjang pengajuan restraining ordernya. Yang entah kenapa, meskipun udah 5 tahun berlalu dan Garrett kayak tetap mengganggu Amy dari jauh, Amy justru nggak memperpanjang restraining ordernya atas Garrett. Kemudian selama waktu itu, meskipun Garrett udah nggak bisa mendekati Amy secara hukum, tapi dia terus berusaha untuk mengganggu hidup Amy. Jadi Garrett mulai menghubungi semua teman-teman Amy. Dia tanya Amy lagi ngapain, Amy ada di mana, sama siapa. Dia juga minta foto terbarunya Amy. Terus dia juga minta teman-temannya Amy ini untuk mengirimkan sebuah lagu yang dia bilang kalau lagu tersebut adalah ungkapan hatinya untuk Amy. Garrett juga kemudian mulai ngomongin hal-hal jelek tentang Amy ke teman-temannya Amy, yang di situ Garrett berharap kalau Amy bakalan dijauhin sama teman-temannya. Kemudian gak lama setelahnya, Amy mulai menerima banyak komentar buruk di sosmednya, yang meskipun Amy nggak tahu siapa orang yang mengirimkan komentar buruk tersebut, tapi dia yakin kalau pelakunya adalah Garrett. Kemudian untuk selanjutnya, berkali-kali apartemennya Amy nih dibobol. Dan biasanya kalau orang yang membobol tempat tinggal orang lain, itu kan ngambil hal-hal yang berharga. Tapi nggak dengan kejadiannya Amy. Jadi waktu apartemennya dibobol, hal-hal yang dirusak adalah bingkai fotonya, dan hal-hal yang dicuri adalah foto albumnya. Kemudian pada saat itu, data-data di komputernya Amy juga dihapus. Dan lagi-lagi, meskipun Amy nggak tahu siapa pelakunya, karena nggak ada bukti yang menunjukkan ke seseorang tertentu, tapi Amy yakin kalau pelakunya adalah Garrett. Sejak Amy putus sama Garrett, meskipun hidupnya terus-terusan diganggu, tapi Amy masih menikmati hidupnya. Dia keluar sama teman-temannya, lakuin hobinya, terus dia yang mulai aktif berolahraga juga memulai profesi sebagai personal trainer. Dan satu hal lain yang masih tetap Amy lakukan meskipun masih dibayang-bayangi Garrett, Amy melakukan kencan berkali-kali sejak putus sama Garrett. Jadi selain gangguan dari Garrett yang kayak nggak bakalan selesai-selesai, semuanya masih baik-baik aja di hidup Amy. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa setelah 5 tahun berlalu dan Garrett masih mengganggu hidupnya, Amy nggak memperpanjang laporan restraining ordernya atas Garrett. Entah dia udah merasa terbiasa atau nggak terlalu memikirkan gangguan dari Garrett karena ada banyak hal positif lain di hidupnya. Tahun 2017, Amy berpacaran dengan aktor dan komedian Hollywood Drew Carey yang usianya lebih tua 32 tahun dari Amy. Januari 2018 mereka bertunangan, tapi sayangnya pada November 2018 mereka berpisah. Nggak dijelaskan alasan kenapa mereka berpisah, tapi dalam satu wawancara, Drew menyebut kalau selama dirinya dan Amy berhubungan, itu kan berita hubungan mereka jadi headline di mana-mana. Entah mungkin karena dirinya dan Amy adalah sama-sama orang yang bekerja di Hollywood, atau mungkin karena usia mereka yang terpaut cukup jauh, yang itu kemudian menarik banyak perhatian orang-orang. Dan tiap kali mereka keluar, nggak lama setelahnya foto juga berita tentang kencan mereka bakalan tersebar. Yang setelahnya, di sini Amy akan mendapatkan serangan kebencian yang benar-benar parah banget. Dan komentar-komentar itu bukan cuma menyasar akun pribadi Amy, tapi juga menyasar akun untuk pekerjaannya. Yang di sini Amy benar-benar takut kalau karir dan reputasinya akan hancur. Dia takut kalau bakalan kehilangan pekerjaannya. Yang karena hal inilah Amy dan Drew sering ribut. Kemudian selama Amy bertengkar dengan Drew, Amy pasti bakalan bilang kayak seandainya kamu orang biasa, seandainya kamu bukan orang besar di Hollywood, dan seandainya aku nggak pacaran sama orang Hollywood, mungkin hal seperti ini nggak bakalan terjadi sama aku, mungkin aku nggak bakalan dihina sampai separah ini. Kemudian untuk mempertahankan hubungan di antara mereka, Amy dan Drew pergi untuk melakukan konseling pasangan. Yang meskipun mereka udah melakukan hal itu, endingnya hubungan mereka berakhir. Dan meskipun nggak diketahui siapa orang yang udah meninggalkan komentar jahat di akunnya Amy, tapi Amy dan semua orang terdekatnya tahu kalau pelakunya pasti adalah Garrett.
2 tahun setelahnya, pada 17 Januari 2020, Emmy menghadiri acara penghargaan XBIS sebagai pembicara untuk topik kesehatan mental. Kemudian waktu masuk ke gedung tempat acara dilakukan, undangan yang hadir harus melewati red carpet, jadi mereka kemudian foto dan berpose di situ. Emmy juga melakukan hal ini, dia lewatin red carpet, berpose untuk difoto, terus tiba-tiba seseorang teriak dan maki-maki Emmy sambil nangis, dan orang tersebut adalah Garrett Pursehouse. Jadi ternyata, tanpa Emmy tahu, Garrett yang memang adalah seorang fotografer juga menghadiri acara tersebut sebagai fotografer. Garrett bekerja di acara tersebut untuk memfoto mereka-mereka yang hadir. Dan waktu Garrett lihat Emmy, di situ emosinya nggak kekontrol, dia langsung teriak dan maki-maki Emmy sambil nangis, sebut Emmy tukang selingkuh, hianatin dirinya, sakitin dan hancurin hatinya. Dan bisa dibayangin nggak gimana takut juga paniknya Emmy pada saat itu. Apalagi Garrett, dia ada di sana tuh untuk bekerja, gimana bisa dia melakukan hal itu di tengah keramaian, di antara banyaknya orang. Gimana bisa dia bersikap kayak gitu coba? Emmy kemudian berusaha untuk tenang, dia mendekati Garrett dan mengajak Garrett ke tempat yang lebih sepi biar mereka bisa ngomong berdua. Yang pada saat itu total mereka berbicara sekitar 45 menit. Kemudian selama 45 menit itu, Garrett mengungkapkan isi hatinya tentang dia yang masih cinta sama Emmy, tentang dia yang berharap kalau hubungan mereka bakalan balik seperti dulu. Sementara Emmy, dia kemudian menjelaskan berkali-kali sama Garrett kalau hubungan mereka udah selesai bertahun-tahun lalu, dan gak seharusnya Garrett masih menyimpan perasaan untuk dirinya, gak seharusnya Garrett menghancurkan hidupnya untuk dirinya, untuk memikirkan tentang gimana caranya mendapatkan dirinya lagi. Karena seharusnya setelah mereka putus, semuanya udah selesai. Kenapa Garrett masih terpaku di sana? Kenapa Garrett masih kayak mengharapkan hubungan mereka bakalan balik seperti dulu, yang kenyataannya tuh nggak bakalan pernah terjadi. Dan mau segimanapun Emmy menjelaskan kalau hubungan mereka udah benar-benar selesai dan nggak mungkin kembali lagi, Garrett sama sekali nggak mengerti. Dia bahkan menyatakan kalau selama waktu itu, selama sejak dirinya putus sama Emmy bertahun-tahun lalu, menurut dirinya, hubungannya sama Emmy nggak pernah selesai, selama waktu itu mereka nggak pernah putus. Itu yang ada di pikiran Garrett. Makanya kenapa dia bilang kalau Emmy menyelingkuhi dirinya, karena selama waktu itu dirinya nggak pernah menganggap hubungannya sama Emmy udah selesai. Dirinya tetap menganggap kalau Emmy adalah pacarnya. Kemudian setelah Garrett agak tenang dan bisa ditinggal, Emmy akhirnya meninggalkan Garrett dan dia kembali masuk ke gedung untuk melanjutkan acara yang harusnya dia isi. Dan baru Emmy duduk, baru dia ngobrol sama teman-temannya, Garrett datengin Emmy dan dia minta sama Emmy biar mereka bisa ngobrol lagi. Yang akhirnya di situ mau nggak mau Emmy akhirnya balik lagi ke tempat yang sebelumnya dia dan Garrett masuki, biar mereka bisa ngobrol lagi untuk kedua kalinya di situ, yang lagi-lagi omongan di antara mereka masih sama, masih Garrett yang memaksa kalau hubungan mereka harus kembali seperti dulu, kalau dirinya masih cinta sama Emmy, dan Emmy lagi-lagi di situ kemudian menjelaskan kalau hubungan mereka udah benar-benar selesai dan nggak mungkin untuk mereka balikan lagi. Kemudian setelah acara X-Biz, Emmy nih kumpul-kumpul sama teman-temannya. Dan waktu teman-teman Emmy mengetahui tentang hal ini, mereka kemudian kayak minta Emmy untuk lebih jaga diri. Mereka bahkan menyarankan Emmy untuk membeli semprotan merica, takutnya Garrett tiba-tiba melakukan penyerangan ke dirinya. Terus teman-teman Emmy juga bilang sama Emmy untuk mengganti kunci rumahnya, memasang CCTV di rumah, dan melaporkan Garrett ke polisi lagi. Bahkan teman Emmy pada saat itu menyarankan agar Emmy tidur di rumahnya aja. Jangan kamu kembali ke rumah, takutnya Garrett ke rumahmu dan melakukan sesuatu yang enggak-enggak. Dan Emmy kemudian bilang sama temannya yang menyarankan untuk tidur di rumahnya ini kalau nggak apa-apa kok aku tidur di rumah aja, lagian aku punya roommate, aku punya Michael, dia seorang cowok, dia pasti bakalan bantu aku. Jadi kayak semuanya bakalan aman-aman aja dan nggak akan terjadi hal buruk. Kemudian setelah kejadian pada saat itu, Emmy emang mengganti kunci rumahnya, dia bahkan pasang teralis di beberapa di beberapa tempat di rumahnya. Kemudian dia juga membeli CCTV dan membeli semprotan merica. Jadi di situ setelah kejadian di X-Biz, Emmy kayak bener-bener khawatir dan takut banget kalau dirinya nih bakalan diapa-apain sama Garrett. Karena di situ dia ngerasa Garrett udah dapetin aku sekarang. Dia kayak ngerasa udah dipegang sama Garrett. Dia kayak ngerasa udah terperangkap di jaringnya Garrett setelah kejadian di X-Biz. 14 Februari 2020 pagi, Emmy mendaki sama temennya di Hollywood Hills. Yang di sana Emmy kemudian menunjukkan spot-spot kesukaannya dan dia juga kemudian cerita sama temennya ini kalau malam nanti aku bakalan habisin waktu kumpul sama teman-temanku di Globe Theater. Sekitar jam 7 malam Emmy keluar rumah, sementara di dalam rumah ada Michael yang pada malam itu nggak ada rencana atau nggak ada acara apapun. Kemudian di jam 9 malam, Michael akhirnya tidur dan kamar Michael ada di lantai 1, sementara kamar Emmy ada di lantai 3. Nggak lama setelah Michael tidur, dia kebangun karena dengar suara barang pecah.
Dan pada saat itu Michael nggak mikir yang aneh-aneh, dia cuma mikir, "Oh mungkin kucing Amy jatuhin sesuatu atau Amy mungkin udah selesai pestanya jadi dia udah balik lagi." Dan pada saat itu Michael nggak tahu jam berapa karena dia tidur terus dia kebangun begitu aja dan dia nggak mikir yang aneh-aneh, jadi dia langsung tidur lagi tanpa mau cek jam pada saat itu. Jam 1 lewat 2 menit malam, Emi sampai rumah dan dia kemudian kirim pesan sama teman-temannya untuk mengirimkan foto mereka saat di pesta tadi. Jam 1 lewat 5 menit malam, Michael kebangun dari tidurnya setelah dia dengar suara orang teriak, suara orang melakukan perlawanan, yang di situ dirinya yakin kalau Emi inilah yang diserang. Michael kemudian buru-buru bangun untuk cari HP-nya, tapi sayangnya dirinya nih nggak bisa menemukan HP-nya. Kemudian Michael teriak, dia kayak berusaha untuk menakut-nakuti si penyerang. Dia kayak mau bilang sama si penyerang kalau ada orang lain di dalam rumah ini. Dan gak lama setelahnya dirinya dengar sesuatu yang jatuh. Yang setelah dengar sesuatu yang jatuh itu, Michael udah nggak dengar apapun lagi. Di situ Michael tambah panik, dia tambah ketakutan, jadi akhirnya dia langsung keluar tanpa mengambil kunci pagar. Makanya Michael kemudian lari ke arah belakang rumah dan dia melompati pagar belakang rumah untuk bisa keluar dari rumahnya. Setelahnya kan Michael ini nggak pegang HP, dia mau telepon 911 tapi nggak pegang HP. Akhirnya Michael pergi ke satu persatu tetangganya, ketok-ketok pintu rumah mereka, pencet bel untuk eh, minta pertolongan, untuk meminjam HP mereka. Sayangnya nggak ada satupun tetangganya yang membukakan pintu. Untungnya pada saat itu ada pejalan kaki yang lewat, yang disitulah Michael kemudian meminjam HP dari si pejalan kaki yang lewat itu untuk menelpon 911. Dan kelanjutan dari bagian ini kalian pasti udah tahu karena udah aku informasiin di depan tadi. Penyelidikan untuk kasus ini dimulai dari pemeriksaan di dalam rumah Amy dan Michael, yang di sana polisi menemukan yang pertama, barang-barang Amy seperti tas dan jaket ada di lantai kamarnya. Jadi pada malam itu, Amy udah naik dan masuk ke kamarnya yang ada di lantai 3. Kemudian yang kedua, ditemukan kalung rosario Amy yang udah rusak dan manik-maniknya tercecer antara bagian luar kamar Amy, terus ngelewatin ranjangnya dan berakhir di balkon tempat dia jatuh. Dan yang ketiga, ditemukan suntikan berisi cair dengan jumlah mematikan di balkon kamar Amy. Kemudian untuk hasil otopsi, yang pertama ada luka di jari dan tangannya yang cocok dengan luka pertahanan. Yang kedua, ditemukan DNA pelaku di bawah kuku Amy. Yang ketiga, Amy menderita luka parah di otak, liver, dan panggulnya. Yang panggul Amy benar-benar hancur total karena dirinya yang jatuh dari balkon. Dan yang keempat, ditemukan luka di lehernya yang cocok dengan luka. Untuk penyebab kematian, Amy meninggal karena trauma benda tumpul di kepala akibat dirinya yang jatuh. Dan hal ini menyebabkan otaknya mengalami cedera parah. Selanjutnya, diputuskan kalau apa yang terjadi sama Amy adalah kasus. Untuk Garrett, karena namanya disebut dan semua orang percaya kalau pelakunya pasti adalah Garrett, polisi kemudian mendatangi kediaman Garrett, DNA-nya diambil, sidik jarinya diambil, dan polisi memeriksa rumahnya. Untuk pemeriksaan di dalam rumah, polisi menemukan suntikan yang sama dengan suntikan yang ditemukan di balkon kamar Amy. Kemudian untuk hasil pemeriksaan DNA Garrett cocok dengan darah yang ditemukan di kediaman Amy, juga dengan DNA pelaku yang tertinggal di bawah kuku Amy. Kemudian sidik jarinya juga ditemukan di kediaman Amy. Jadi udah dipastikan kalau pelakunya pasti adalah Garrett. Kemudian bukti tambahan lain yang memberatkan posisi Garrett, tetangga rumah Amy menyerahkan CCTV rumah mereka yang menghadap ke bagian luar rumah dan di situ tertangkap sosok Garrett yang memakai sarung tangan dan dengan jelas Garrett terlihat masuk ke rumah Amy sekitar jam 9 malam, terus keluar lagi di sekitar waktu Michael keluar. 19 Februari 2020, berdasarkan bukti DNA dan sidik jari, Garrett didakwa sebagai Amy. Persidangan kasus Amy dimulai pada 29 Agustus 2023, dan selama waktu ini Garrett menyatakan kalau dirinya nggak mendorong Amy dan nggak memiliki niatan sama sekali untuk Amy. Jaksa di kasus ini kemudian menjelaskan tentang kisah cinta Amy dan Garrett yang dimulai pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2011 karena sikap kasar Garrett, juga tentang Amy yang mengajukan restraining order atas Garrett, yang meskipun dengan semua hal itu, Garrett masih mengganggu Amy meskipun tidak secara langsung. Jaksa kemudian menyatakan kalau hal yang memicu kejadian 15 Desember dini hari adalah pertemuan Garrett dan Amy 1 bulan sebelumnya, di mana di situ Garrett merasakan luapan emosinya, luapan perasaan obsesinya ke Amy yang udah bertahun-tahun terpendam. Dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha Garrett untuk menghubungi Amy setelah acara X-Biz. Jadi keesokan harinya setelah acara X-Biz, entah gimana Garrett mendapatkan nomor telepon Amy dan di situ dia mulai sering nelpon, chat, bahkan kirim voice note ke Amy sambil nangis-nangis dan dia minta untuk Amy mau ketemu sama dirinya lagi, untuk mereka bisa ngobrol lagi, untuk membicarakan hubungan di antara mereka lagi. Jadi benar-benar Garrett sama sekali nggak memberikan nafas atau dia sama sekali nggak membuat Amy merasa tenang selama waktu itu.
Kemudian berdasarkan temuan di TKP juga hasil otopsi tubuh Amy, jaksa berpendapat kalau pada malam itu Garrett merusak pintu rumah Amy. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan dia langsung pergi ke lantai 3 di mana kamar Amy berada. Dan karena Amy nggak ada di dalam kamarnya, Garrett kemudian nunggu Amy di dalam kamarnya di atas ranjangnya. Karena saat polisi menemukan atau melakukan pemeriksaan di dalam kamar Amy, mereka mendapati kalau ranjang Amy berantakan. Jadi di situ jaksa yakin kalau Garrett pasti menghabiskan waktunya di atas ranjang Amy. Kemudian waktu Amy pulang sekitar jam 1 pagi, di situ kan dirinya langsung naik ke lantai 3, dirinya masuk ke dalam kamarnya, dirinya bahkan masih sempat untuk melepas sepatu dan juga taruh tasnya, yang entah gimana dia kemudian baru sadar kalau ada Garrett di dalam kamarnya. Waktu Amy ngelihat Garrett, dia yang kaget kemudian berusaha untuk lari, dia berusaha untuk keluar, yang di situ Garrett kemudian berhasil untuk menangkap Amy. Kemudian selama waktu ini, waktu Amy ditangkap oleh Garrett, dia sempat melakukan perlawanan, yang hal ini dibuktikan dengan ada bekas gigitan di lengannya Garrett, jadi Amy sempat menggigit lengan Garrett, kemudian di bagian mata Garrett juga ada garis hitam, jadi Amy sempat memukul bagian wajahnya Garrett. Yang sayangnya, meskipun usaha perlawanannya sekeras itu, tapi Amy masih kalah jauh dari Garrett. Dan Garrett dia kemudian mulai Amy, yang hal ini kemudian menyebabkan kalung rosarionya Amy putus dan manik-maniknya tercecer di lantai. Kemudian di waktu inilah kemungkinan besar Michael kebangun yang dia kemudian teriak-teriak ke Garrett. Dan saking paniknya Garrett dengar suaranya Michael, dia kemudian seret tubuhnya Amy sampai ke balkon kamar Amy. Yang ini juga kemudian jadi alasan kenapa manik-manik rosarionya Amy tuh berceceran dari luar kamar sampai ke balkon. Kemudian jaksa yakin kalau setelah sampai di balkon kamar Amy, di situ Garrett langsung jatuhin tubuhnya Amy. Setelahnya jaksa menekankan, pada saat kejadian, Garrett adalah seorang pria berusia 41 tahun, tingginya 195 cm, dan dia memiliki berat 104 kilo. Jadi di situ jaksa seolah-olah bilang kalau mudah untuk Garrett mengangkat tubuh Amy kemudian melempar begitu aja. Sementara pihak Garrett, mereka kemudian menyatakan kalau kedatangan Garrett pada malam itu adalah untuk bicara baik-baik sama Amy. Dia sama sekali nggak memiliki pikiran untuk melukai Amy, apalagi Amy. Dan di situ Garrett kemudian menyatakan kalau suntikan berisi yang ditemukan di balkon kamar Amy memang benar adalah miliknya, tapi dirinya sama sekali nggak memiliki niatan untuk menyuntikkan suntikan tersebut ke Amy. Justru Garrett membawa suntikan tersebut untuk disuntikan ke dirinya sendiri. Jadi rencana Garrett pada saat itu, kalau seandainya Amy menolak untuk balikan sama dirinya akan mengancam akan melakukan menggunakan suntikan tersebut. Kemudian untuk proses jatuhnya Amy, Garrett menerangkan kalau waktu Amy ngeliat dirinya, di situ Amy benar-benar panik dan takut, dan dia kemudian berusaha untuk melarikan diri dengan cara memanjat dan menuruni balkon, yang dalam prosesnya Amy kepleset dan kemudian jatuh. Menanggapi pernyataan dari pihak Garrett, jaksa kemudian menyatakan kalau dengan cara Garrett masuk ke dalam rumah Amy aja, itu udah menunjukkan kalau dia datang bukan dengan maksud baik. Garrett menyatakan kalau dia datang cuma untuk bicara baik-baik, tapi caranya masuk ke rumah Amy bahkan nggak menunjukkan hal seperti itu. Dan kenapa juga kalau maksud Garrett datang dengan niat baik, kenapa pada malam itu dia datang dengan memakai sarung tangan dan dia juga menutup CCTV tetangganya Amy? Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia seolah-olah menutupi kehadirannya di rumah Amy? Dan tamu yang datang baik-baik dengan cara apa? Yang menunggu pemilik rumah di dalam kamar. Argumen penutup di persidangan kasus ini kemudian ditutup dengan kata-kata dari Amy sendiri. Jadi setelah kejadian di Xbis, Amy menulis email ke dirinya sendiri. Yang intinya, dirinya benar-benar ketakutan sama Garrett yang udah terobsesi ke dirinya selama bertahun-tahun. Dan di situ Amy juga menulis kalau dirinya merasa udah masuk ke dalam radar Garrett saat ini. Kemudian hasil dari persidangan, Garrett dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kemudian karena kasus ini, orang-orang mengajukan petisi untuk memperbarui Undang-Undang KDRT, termasuk untuk memperpanjang tenggat waktu restraining order, karena kan sebelumnya cuma 5 tahun. Dan gimana menurut kalian tentang kasus ini? Gimana menurut kalian tentang Amy dan Garrett? Tentang Amy yang kayak, aku bener-bener prihatin sama Amy karena dia udah menata hidupnya sampai sedemikian sempurnanya di antara gempuran hal-hal negatif dari Garrett. Tapi ending dari hidupnya, akhir dari hidupnya juga berada di tangan Garrett. Dan segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Dan semoga kita terlepas atau nggak pernah ketemu sama orang yang terobsesi dengan cara mengganggu sama diri kita. Dan semoga kita belajar dari Amy mengenai kalau kita nggak boleh terpuruk dengan apa yang orang lain lakukan ke kita. Kalau kita harus terus maju demi diri kita sendiri.